Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bedah satu figur yang menarik banget nih dari materi sumber Anda, si Dendi. Kita punya beberapa kutipan ya dari teks soal seni merayu. Nah, misi kita sekarang ini coba kita pahami bareng-bareng, apa sih sebenarnya yang bikin si Dendi ini kok kayaknya memikat gitu. Oke, coba kita bongkar ya. Sumber Anda ini bilang, kita kan sering nih ngerasa kejebak dalam peran-peran yang kaku, yang diharapkan dunia lah. Nah, si Dendi ini dia beda. Justru menariknya karena dia lebih cair, lebih kayak menciptakan personanya sendiri gitu. Benar nggak? Tepat sekali. Yang menarik banget di sini itu gimana teks ini ngegambarin Dendi sebagai sosok yang emang nggak bisa dikategoriin gitu aja. Mereka itu kayak ngasih sinyal soal kebebasan yang mungkin Anda juga pengen kan, kebebasan buat nggak dikotak-kotakin lah. Terus gimana caranya mereka bisa menciptakan kesan kayak gini? Sumbernya nyebutin soal permainan antara maskulin dan feminin. Terus juga cara mereka nata penampilan fisik yang seringnya ngejutin gitu. Jadi ambigu tapi narik ya. Nah iya, ambiguitas itu dia kuncinya. Teks ini kan bilang kalau kehadiran si Dendi yang ambigu tapi memikat ini, itu membangkitkan hasrat-hasrat terpendam. Jadi nggak cuma tampil beda aja, tapi penampilan itu dipakai secara strategis. Ingat kutipan Baudelaire yang disebut di sumber, itu semacam pemujaan diri ya, tapi ada seninya. Keinginan buat tampil orisinal tapi masih dalam batas wajar gitu. Dan ada kepuasan tersendiri pas bikin orang lain kaget, tapi dianya sendiri tetap cool, nggak terpengaruh. Wah, ini bagian yang menarik banget nih. Ada contoh spesifiknya kan. Kayak Rudolf Valentino. Katanya dia memikat penonton wanita dengan gerakannya yang anggun hampir feminin malah. Tapi justru itu kecampur sama aura sedikit kejam atau bahaya gitu. Betul, betul. Kontras itu yang main. Atau contoh lain, Lu Andrea Salome. Dia kan bikin pria-pria hebat di zamannya terpikat tuh. Gimana caranya? Yaitu campuran antara kecantikan feminin sama sifat analitis yang waktu itu dianggap maskulin banget. Ini bikin bingung sekaligus tertarik, gitu kata sumbernya. Jadi orang nggak tahu mesti naruh dia di mana ya. Malah jadi penasaran. Nah, itu dia. Bahkan figur lain kayak Beau Brummel atau Andy Warhol disebut juga pakai kombinasi penampilan mencolok dan sikap dingin yang jaga jarak. Jadi kayak ngundang perhatian, tapi sekaligus nggak ngasih akses penuh gitu ya. Bisa jadi bagian dari itu. Tapi kalau kita lihat gambaran besarnya nih, kekuatan Dendi itu ya di permainan citra sama ambiguitas tadi. Mereka jadi objek ketertarikan justru karena ya itu, susah ditebak sepenuhnya. Mereka kayak memproyeksikan sesuatu yang lebih dari sekedar fisik. Ada kedalaman yang bikin orang pengen gali terus. Jadi kalau buat Anda nih, pendengar, apa artinya semua ini? Mungkin ini nunjukin ya, kalau seringkali daya tarik itu munculnya dari sesuatu yang nggak terduga, sesuatu yang nantang kategori kita yang biasa, yang nggak langsung bisa kita selesaikan gitu. Iya. Intinya sih menurut sumber ini ya, si Dendi itu memikat lewat identitas yang cair, terus ambiguitas yang emang dirancang, sama kemampuan buat nyentuh keinginan bawah sadar audiensnya. Mereka itu pengingat lah kalau persona itu bisa diciptain dan dimainin. Kayak seni pertunjukan gitu. Nah, ini jadi ada satu pemikiran nih buat Anda renungkan. Coba dipikirin, seberapa besar sih daya tarik yang Anda rasain ke figur publik atau mungkin orang yang Anda kenal, jangan-jangan itu asalnya dari kualitas Dendi ini. Kemampuan mereka buat nggak mau didefinisikan gitu aja dan tetap sedikit misterius. Ya, sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut lah.